dan masih berada di masih untuk ibu putri itu penting ibu ibu putri memiliki ibu putri memiliki yang jaga dalam Ajeng maka patut Intan betul dong dalam tata kota ibu pak sebentar kelas data sebuatan benar masih gitu ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi wa bi syarati Al-Fatihah. Hadirin dimohon berdiri. Ketok, Bu. Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin dimohon duduk kembali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muhabbati wa tabi'ul ulama'il 'amilil jamil malaikatil muqarrabin khususan sayyidina sultanul awliya syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi syururin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam
لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إله إلا الله لا 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 إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله. Bapak-bapak yang kami hormati, yang kami hormati, alhamdulillah, alhamdulillah, untuk sakit, yakin bakal lepas agen, para telah gugur, ini berjuang untuk membela dan merebut kemerdekaan negara kita. Dan yang terhormat Bapak Ketua RT dan Kru, terima kasih atas diberi kesempatan panitia peringatan RI yang Terus aku nangis. Oh. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Ibu, saya pembukaannya ikut Pak Bulahmat ya. Yang saya hormati Bapak Ibu warga RT 28, Ju, anak maupun teman seumur, bahwa untuk rangkaian tahun ini 2023 yang pertama saya menyampaikan terima kasihnya Masjid Pak Busan ya. 15 kursi nanti ditata di sebelah utara besok pagi untuk yang namanya undangan. Mungkin ngapunten iki sing nom-nom saya Pak Harto kan sing nom-nom itu loh. Pak Agung, ya Pak Harto kan di kantor sama Mas Rapat. Nanti berdiri, nanti yang undangan Pak Nas. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Ilahi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Ketua RT Istimewa Pak Munir. Saya akan membicarakan satu hal saja, karena Jombang punya gawe penting ya, terutama adalah terkait dengan tokoh nasional yang namanya, yang kita kenal namanya Bung Karno. Ya. Kebetulan Dinas Pendidikan mengutus para TACB, tim ahli cagar budaya Jombang yang ada 5 termasuk saya yang kemarin dites di Bud Pusat ya, dan Rolas ya. Ada 5 orang ini punya gawe, salah satunya adalah menetapkan rumah kelahiran Bung Karno di pelosok Jombang. Nah, menetapkan itu tidak gampang karena selama ini dianggap Bung Karno lahir di Blitar. Tapi dikoreksi sendiri oleh Bung Karno, agak bukan lahir di Blitar. Oleh masih penting. Terus dikuasai Surabaya, merasa Bung Karno lahirnya di Surabaya. Ya. Ternyata yang dipakai dasarnya itu gak kuat.
Karena ini tulisan dari Nuriwa, seorang sejarawan juga sastrawan, yang mengatakan, tapi saya nggak cuma menyampaikan bahwa di sana itu kelahiran Bung Karno, cuma Bung Karno pernah tinggal di Surabaya. Nah, tercatat guru sejarah, guru IPS saya tanya, lahirnya Bung Karno tanggal berapa Pak Ketua RT? Loh. Iya. Ya. Yang tahu nanti ada hadiahnya, baksonya double. Tapi berdasarkan surat keterangan kelahiran dari Pak Sukeni yang ditulis Pak Sukeni sendiri, ayah Bung Karno, waktu itu nama kecilnya adalah Kusno, ya, itu 6 Juni 1902. Ya, 01 dianulir sekarang menjadi 02. Tapi ini nanti berkaitan dengan kalau Bung Karno lahir di Jombang harus menggugurkan yang di Surabaya, harus menggugurkan di Blitar. Ini harus ada bukti yang jelas. Makanya kami berlima ini mati-matian sekarang ini mencari data-data dari buku-buku, dari mulut ke mulut dan sebagainya. Pak Sukeni itu tahun 1901 itu dipindah tugaskan sebagai guru sekolah dasar, dulu namanya sekolah Ongkoluru, itu dari Surabaya ke Peloso. Waktu itu belum ada Kabupaten Jombang. Peloso itu masuk Karsidenan Surabaya, ya, belum ada Kabupaten Jombang, ya. Kabupaten yang ada waktu itu region namanya, ya, bukan kabupaten, itu Mojokerto, ya, Mojokerto. Akhirnya Kabupaten Jombang itu karena Kabupaten Sedayu atau region Sidayu yang ada di pantai utara itu karena tidak berkembang, akhirnya dihentikan, diganti Kabupaten Jombang. Bupatinya sana RAA Suradiningrat 5 dipindah juga ke Jombang menjadi bupati pertama Jombang, ya, pada tahun berapa? 1910. Nah, dari situ kita tahu bahwasanya Pak Sukeni itu ketika dipindah ke sini 1901, anaknya belum lahir, yang namanya Kusno itu lahirnya di Peloso, ya, nampilnya di Peloso Jombang, ya. Sekarang rumahnya masih ada tapi tinggal fondasi sama pesteran itu, malah dipakai untuk apa namanya, kambing, ya, untuk melihara kambing. Nah, setelah kita teliti di sana, ternyata itu pemiliknya adalah orang jalan apa? Juanda, dekat rumah sakit apa itu Juanda itu? Ya, kelengkap. Jalan Juanda, rumah sakit Perempatan. Nah, barat dikit, perempatan, dan di sekitar perempatan timurnya perempatan itu rumahnya keluarga yang memiliki rumah di Peloso. Ternyata rumah itu adalah milik keturunan dari penasihat spiritual Bung Karno. Siapa Pak Munir? Namanya Basuro Sentono, yang makamnya ada di Jogja sebagai pahlawan nasional, karena beliau adalah penasihat dari Bung Karno. Dan Bung Karno kekuatannya bukan main. Walaupun ini penasihat, ketika anaknya yang menjadi camat atau onder, menguasai onder Peloso, ya, waktu itu ternyata adalah mata-mata Belanda, sehingga ditangkap oleh tentara Indonesia. Dan mau dihukum ini bergantung Bung Karno, karena dia adalah anaknya penasihat Bung Karno yang namanya Suro Sintono, itu dikenal dengan Basuro nangis-nangis pada Bung Karno, tolong dimaafkan. Bung Karno telah berpikir untuk pengkhianatan saya tidak bisa memberi ampunan, sehingga dieksekusi oleh tentara yang ada di Jombang waktu itu, yaitu di Peloso. Ya, ini
itu kemarin sudah didatangi, kami datangi itu boleh nanti gimana caranya rumah itu kita berikan, tapi ini kita gunakan sebagai monumen kelahiran dan itu akan dikembangkan nanti mungkin dibangun dan sebagainya, dijadikan rumah belajar atau rumah belajar tentang kebangsaan karena Bung Karno adalah tokoh bangsa. Nah kita ketahui Bung Karno itu ya, ayahnya dipindah ke Ploso itu sebagai kepala sekolah atau waktu itu ya, kepala guru, bukan kepala guru sekolah Ongkoloro itu untuk yaitu orang yang berkebangsaan asli Indonesia sing gak pakai duit, yang orang biasa. Kalau orang ini biasanya diongkos di sekolah dapur orang biasa. Ini gambarannya. Oleh karena itu, dan tentu ini nanti akan melahirkan banyak kontroversi. Kenapa kok dulu ke Blitar? Ternyata salah satu asisten Pak Sukeni yang menikah dengan orang Bali dan tidak direstui oleh orang tuanya, dan Pak Sukeni sendiri keluar dari, dia adalah orang dari Keraton Solo. Jadi karena tidak mau berpihak kepada Belanda, dia akhirnya keluar dari Keraton Solo, akhirnya ke Kediri, ke Surabaya, ke mana, ke Jombang, ke Mojokerto, ke Surabaya lagi dan seterusnya. Nah itu apa? Dia mau. Kenapa dia mau ikut pegawai Belanda sebagai? Karena guru. Karena dia di Ongkoloro akan mendidik orang-orang Indonesia, ya, supaya gak ketinggalan orang Indonesia, supaya tetap pinter mengikuti perkembangan zaman waktu itu, ya. Itulah gambaran awal yang mungkin perlu Bapak Ibu ketahui, adik-adik terutama yang masih sekolah ya. Tapi tunggu saja karena ini belum didok ya. Paling lambat Desember nanti sudah didok, dan itu akan menjadi polemik nasional juga. Dan salah satu yang mengungkapkan siapa Bung Karno lahir di sini adalah dosen undang, yaitu Profesor Dr. Nanti kalau ingat sebutkan seorang Profesor Dr. ada itu yang menemukan pertama. Kemudian yang menulis buku Bung Karno sampai 3 jilid itu ada namanya ya, Dian Soekarno, tapi nama aslinya Dian Wiji ya. Ini nama sekarang Dian Soekarno karena sangat mengagum Bung Karno, dan dia bukunya sampai dipresentasikan di Universitas Bung Karno yang ada di Jakarta. Kemarin dapat perintah dari Bu Mega, tolong itu yang menulis buku Karno di Jombang bagian itu dulu terbitkan ulang ya, dan dengan updating yang ada ya. Ini nah, data kenapa sampai ke Blitar? Dulu itu pembantu Pak Sukeni ini membawa data-data itu semuanya ya, dibawa ke Blitar ya, sehingga kalau itu saya mau beli ya. Nah ini nanti yang akan kita jadikan bahan-bahan yang bagus, dan mudah-mudahan kalau Jombang nanti menjadi tempat kelahiran Bung Karno, tentu saja tokoh Jombang bertambah, tokoh besar Jombang bertambah ya, yaitu Presiden pertama Republik Indonesia. Jadi punya 2 presiden. Yang keberapa Pak? Megawati ya? Ini gambarannya ya. Ini gambarannya. Jadi mungkin nggak banyak, cuma ini menjadi monggo ikut gembira, ikut mendukung dengan doa untuk hal-hal yang itu membutuhkan doa banyak orang ya, supaya Jombang bisa betul-betul ya, dalam hal ini menentukan
kan rumah Bung Karno itu juga itu tentang Blitar, masih tentang Surabaya, masih tentang buku-buku yang sangat banyak sudah menganggap itu di Blitar dan maupun Surabaya. Nah itu nanti kita semuanya siap menghadapi, makanya data ini kita lengkapi selengkap-lengkapnya, termasuk bukti-bukti. Nah, kalau itu yang saya sampaikan adalah itu tidak banyak biar nanti Pak Dole tambah adem ya. Ya, ini Pak Dole khusus ya. Pak Dole Pilot. Kayaknya teman Pak Dole mengenali wajah Pilot sampai buyung ya. Jadi sampai nama Pak sampai buyung. Sing dodol Pak ya. Senang. Ketika saya tadi melihat ke selatan itu ada orang yang tinggi besar buat koyok Bung Karno. Itu biasa salah jeneng. Kok Sutarno? Mesti itu. Tapi guyu ya. Iya, dia itu Karno. Dan mudah-mudahan keberkahan Jadi Pak Sutarno. Iya. Becerah. bisa meneruskan tugasnya dengan Wong ganteng teko kidul. Iku jeneng Sutarno. Ikan Sutarno. bayar ya, berhenti ya. Suaranya kayak